dosen penguji ujian kinerja PPG Darjab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Aris Riansa SPDI NIM 211300032. Hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab tahun 2021. Dengan kompetensi dasar, menganalisis makna syariah atau berani karena benar dalam mewujudkan sikap kejujuran. Baiklah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video kegiatan praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya video kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Iya, ya. Sudah sholat subuh semuanya? Sudah, Pak. Baik, kawan sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, nikmat ya. Dan juga rezeki kita terus mengalir ya. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya. Baik kalau sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak akan share dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita baca doa bersama-sama. Atau ada yang bisa membantu membacakan doa belajar ini? Dipimpin salah satu temannya? Saya, Pak. Oke, ya. Silakan dipimpin doanya. Yang lainnya mengikuti bersama-sama. Saya, Pak. Baik, silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wabil wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ilma warzuqni fa'na. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak sekalian, kita sudah melakukan doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai nanti ya. Amin. Amin. Amin ya. Baik anak sekalian, kemudian Bapak ingatkan kembali ya, untuk tidak berkerumun ya, atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena ini masih masa pandemi. Jadi diharapkan kalian bisa menjaga diri ya, untuk tetap sehat ya, karena nanti dikhawatirkan kalian akan membawa virus ya, yang bisa menyebarkan ke orang lain ataupun keluarga kita sendiri ya. Baik anak sekalian, materi kita hari ini adalah apa materinya, Nak? Menjadi pemberani karena benar, Pak. Menjadi pemberani karena benar. Benar. Nah, di sini pemberani atau suatu keberanian itu penting ya, tapi tidak serta-merta berani itu semuanya kita berani ya. Kepada hal-hal apa saja berani ya. Dan juga tidak boleh juga kita menjadi orang yang pengecut ya. Ada hal-hal yang memang harus kita takuti ya. Jadi kita harus menempatkan pada tempatnya yang benar ya, berani kepada apa dan kita takut kepada yang seperti apa. Nah, ini harus kita betul-betul kita pilah dan kita pahami ya bersama-sama. Nah, seperti itu. Bisa dipahami nah ya? Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Untuk selanjutnya kita lihat kembali ya, adalah jadi tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian diskusi dan menggali informasi ya dari beberapa tayangan yang akan Bapak tampilkan nanti. Apa tujuannya dari pembelajaran kita, yaitu kalian nanti mengimani bahwa Islam itu mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat syaja'ah, yaitu berani karena benar.
dalam mewujudkan kejujuran. Ya. Kemudian menampilkan sejaah, ya, berani karena benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian memiliki sifat sejaah dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu nanti kalian menghubungkan gambar atau peristiwa atau fenomena alam terkait dengan sejaah dengan tepat, ya. Mengaitkan dalil nakli dan akli terkait perilaku sejaah dengan benar, ya. Kemudian menyimpulkan makna sejaah, ya, kesimpulan nanti ya di akhir pembelajaran bagaimana dari pembelajaran yang sudah kalian terima, ya. Kemudian mempresentasikan paparan. Nah, nanti kalian mempresentasikan yang sudah kalian temukan ya dari materi yang kita bahas hari ini. Baik, tadi tujuan pembelajaran. Ini ada peta konsepnya. Kira-kira peta konsep ini siapa yang bisa membaca peta konsep ini? Coba Arif, Bapak belum dengar suaranya Arif, bisa membaca Siapa? peta konsep ini seperti apa? Jadi peta konsepnya itu yang pertama adalah pengertian sajaah atau pemberani. Yang kedua ada macam-macam sajaah. Yang ketiga ada keterkaitan sajaah dengan kejujuran. Yang keempat adalah penerapan sajaah dalam kehidupan. Setelah mempelajari materi ini, saya memiliki karakter 1 religius, 2 peduli lingkungan, 3 peduli sosial, dan keempat tanggung jawab. Siap sudah, Pak? Oke, baik ya, terima kasih. Jadi itu adalah peta konsep yang sudah dibacakan temannya. Jadi hari ini nanti kalian akan memahami apa itu sajaah atau pemberani itu ya. Setelah itu nanti ada macam-macamnya sajaah ya. Bisa kalian buka buku juga yang sudah Bapak bagikan kepada kalian secara virtual ya bukunya. Nanti bisa juga Bapak lihatkan bukunya di sini ya. Ada buku yang sudah Bapak nanti tampilkan juga ya supaya kalian bisa lihat. Bukunya sudah kalian buka tadi bukunya. Tadi kita akan mempelajari ini bukunya tadi ya, yang harus kalian pelajari. Tadi di situ juga ada peta konsep ya, sama. Nah ya, ada peta konsep tadi yang sudah Bapak bagikan tadi kan. Ini adalah di buku yang kalian sudah akan lihat ya. Nah, baik, seperti itu. Tadi temannya sudah membacakan juga berkaitan dengan pentingnya sajaah tadi ya melalui peta konsep itu. Nah, tadi sudah disampaikan tentang sajaah ya. Jadi sajaah itu menurut kalian apa, Nak? Ini belum kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Oh, sudah ya? Sudah kelihatan belum, PPT-nya, Nak? Sudah, Pak. Siap, sudah. Sudah, Pak. Tadi judulnya adalah berani karena benar ya. Kira-kira menurut kalian sajaah itu apa, Nak? Pengertian sajaah. Pengertian sajaah itu sendiri apa ya? Menurut kalian kira-kira sajaah itu apa itu artinya sajaah? Siap saya, Pak. Oke. Saya mau jawab. Ya, silakan Aniana. Sajaah adalah berani membela kebenaran dengan kata lain merupakan kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar dan berani membela kebenaran. Baik, bagus sekali Nania ya penjelasannya. Jadi sajaah tadi adalah suatu keberanian ya. Tapi keberanian ini tidak sembarangan ya. Tidak sembarang kita berani kepada siapa saja ya. Artinya berani di sini adalah landasannya karena dilandasi suatu kebenaran ya yang disampaikan temannya tadi Nania ya, benar sekali. Jadi ketika ada kebenaran yang kalian lihat, dan di situ kebenarannya sama orang lain itu diberatnya disalahkan ya. Ada seseorang yang disalahkan tapi dia benar. Nah, ini kalian bisa harus berani membela bahwa dia tidak melakukan itu atau dia benar jujur ya dengan ucapannya. Nah, itu kalian harus berani untuk membela seperti itu ya, keberanian. Bukan berani kepada orang tua itu nggak dibenarkan ya, atau berani berbuat yang dilarang oleh Allah. Nah, itu bukan keberanian seperti itu yang diharapkan oleh agama Islam ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian main media sosial ya, TikTok ya,
Nah, kalian berani di situ dengan membuka aurat, ya itu bukan berani yang dianjurkan oleh Islam, ya, yang dibenarkan oleh syariat. Itu malah memalukan, ya, memalukan dirinya sendiri, menjatuhkan martabatnya sendiri, ya. Bukan dia saja, mungkin keluarganya kalau dia diketahui orang lain, ya, dia membuka aurat, ya berjoget-joget, ya, seperti itu. Sekarang kan lagi musim seperti itu, ya. Nah, apalagi berani mencaci maki saudaranya, ya, sesama muslim ataupun yang bukan muslim, ya, itu adalah saudara-saudara kita semua, harus kita jaga, ya, dan kita bela manakala dia memang tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan, ya. Nah, seperti itu. Jadi anak sekalian, itulah sajaah, ya. Kemudian di sini kan Bapak akan bagi kelompok, ya, untuk diskusi, ya. Kelompoknya mungkin nanti kita bagi, ya. Kelompok satu nanti kalian katakan siap, ya, kalau sudah Bapak bacakan, ya. Kelompok satu di sini adalah, atau kelompok satu kita kasih nama kelompok kejujuran, ya. Nah, kelompok kejujuran di sini adalah terdiri dari Akbar. Ada Akbar? Akbar mana? Hadir? Akbar? Hadir, Pak. Oke, baik, ya. Hadir, Pak. Kelompok anggotanya berikutnya adalah ada Ardanila. Siap hadir, Pak. Oke, kemudian Cahaya Wulandari. Siap hadir, Pak. Ya, kemudian Hendy. Siap hadir, Pak. Baik, ya, itulah kelompok kejujuran, ya. Nah, kemudian ada kelompok keadilan, kelompok 2, ada atau diberi nama kelompok keadilan. Ada Egiska. Siap hadir, Pak. Baik, ada M Arif. Siap hadir, Pak. Baik, ada M Rizky. Siap hadir, Pak. Oke, baik, ya. Kelompok 3 kita beri nama kelompok keberanian. Nah, ya. Yang terdiri dari ada Nania. Mana Nania? Ya. Oke, baik, masih ada, ya. Ada Nila. Nila. Hadir, Pak. Baik. Ada Ilham. Hadir, Pak. Ada Nania. Siapa? Baik, ya. Baik, anak sekalian, itu tadi kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk, ya. Ada 3 kelompok. Nah, di sini tugas kelompoknya ada nanti pertama memberikan komentar berkaitan dengan gambar nanti yang kita lihat. Kemudian nanti ada video yang harus kalian lihat permasalahan yang ada di dalam video tersebut, ya. Baik, berikutnya adalah ini ada gambar. Nah, sudah kalian lihat gambarnya? Ada gambar. Kira-kira gambar ini menurut kalian berkaitan dengan saja itu seperti apa? Kalian bisa komentari. Komentar kalian bagaimana ini? Gambar, ada gambar nomor 1 di situ, anak laki-laki setelah main bola kena kacanya rumah orang lain. Nah, akhirnya bagaimana? Ada kira-kira mungkin? Oke, Egis memberikan tanggapan, silakan Egis. Itu yang gambar pertama, yang anak yang menendang bola itu, Pak, berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu sajaah. Dia berani mengakui kesalahan karena telah berbuat waktu merugikan orang lain, Pak, gitu. Dia nggak lari dari masalahnya, gitu, Pak. Bagus sekali, ya, betul. Ada lagi mungkin memberikan tambahan? Gimana? Masih ada? Siap, tidak ada, Pak. Oke, betul, ya. Jadi ini adalah suatu keberanian seorang anak tadi, dia mengakui kesalahannya, ya. Nah, dia tidak lari daripada kesalahan itu. Nah, jadi dia mengakui walaupun nanti juga harus dimarahi, ya, karena sudah melakukan kesalahan, ya. Konsekuensinya ya pasti akan kena marah juga, ya. Atau mungkin nanti bagaimana, ya, solusinya, artinya dia sudah menunjukkan suatu keberanian untuk mengakui kesalahannya. Nah, karena orang yang lari dari kesalahan satu kali, maka dia akan lari dari kesalahan-kesalahan berikutnya. Dia tidak akan pernah menghadapi masalah itu, dia tidak akan pernah kuat, ya. Lalu nanti dia akan lari. Nah, ini jadi bukti inilah contoh saja yang dibenarkan di dalam syariat Islam, ya. Kalian pernah melakukan itu enggak?
Ayo, siapa yang jujur ini sekarang? Kita materi jujur loh ya. Kira-kira siapa yang pernah melakukan kesalahan dan sudah mengakuinya? Siap saya, Pak. Siap saya, Oke, Pak. nah, bagus ya. Saya, Nah, itu bukti contoh bahwa kalian itu berani bertanggung jawab. Nah, itu laki-laki atau perempuan itu pasti punya keberanian, ya, punya tanggung jawab dan risiko yang harus kalian hadapi, ya. Jadi dari sekarang kalian sudah terbiasa dengan hal itu, maka kedepannya nanti ujian-ujian yang lain kalian pun kuat. Jadi kalian harus betul tunjukkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, apapun risikonya, kalau itu memang ada kesalahan yang terjadi pada diri kita, akui suatu kesalahan, ya, tidak akan jatuh martabatnya orang yang mengakui suatu kesalahan, bahkan nanti Allah akan naikkan derajatnya, orang akan sungkan, segan, ya, bahkan Allah akan muliakan dia nanti di dalam kelompok tersebut, ya, karena sudah mengakui kesalahan, ya. Dan ini semuanya bagus semua, ya. Siapa kira-kira bisa menyampaikan gambar berikutnya ini? Ada orang megang toa, ada orang itu seorang bos duduk megang uang diteriakin. Nah, itu kira-kira bagaimana itu maksudnya, narasinya gimana? Bagaimana? Ada pendapat? Menurut kalian saja, apa kira-kira pendapat kalian? Oke, baik. Oh, Egis lagi. Baik, kita dengarkan Egis, ya. Ya Pak, mohon izin. Ini gambar kedua ini Pak juga berkaitan dengan materi kita. Itu ada apa ya, rakyat yang berani menyuarakan suaranya, Pak. Karena dia tahu dia benar, karena itu siapa itu Pak? Korupsi dia Pak, dia berani bilang, dia berani tahu dia benar Pak. Nah, iya betul ya. Ada lagi menambahkan? Tadi sudah betul, tinggal menambahkan mungkin ada. Menurut saya ini Pak, apa? Kira-kira ada yang menambahkan? Itu kalau orang megang toa itu bawa semacam tulisan itu, kira-kira itu orangnya orang yang sedang apa itu? Siap demo. Sedang berdemo. Nah, demo kan ya. Jadi ini orang sedang berdemo Pak, kan gitu ya, berdemo. Menyuarakan kebenaran, ya. Nah, kenapa dia menyuarakan kebenaran? Berarti ada Masalah. ada masalah, ada sesuatu yang dilanggar. Nah, karena negara kita ini sudah ada aturannya, ya, yang memang harus diikuti untuk semua kalangan, ya, baik itu kalangan yang atau kalangan atas maupun kalangan bawah. Karena dia melanggar, maka kalangan yang lain menyuarakan suatu kebenaran. Nah, itu terutama yang korupsi ini. Nah, ini ya. Jadi dari sekarang kalian kalau punya kelompok-kelompok kecil, di situ ada berkaitan dengan keuangan, harus dijaga betul amanah itu. Ya, jangan sampai menyalahgunakan amanah teman-temannya. Ya, kalau lagi sedang bikin ada di dalam kelas ada bendahara dan sebagainya, belajar dari sekarang tanggung jawab, ya. Dari sekarang kalian, oh ini amanah orang lain. Jadi kalau ada sesuatu yang mau digunakan, disampaikan kepada teman-temannya bahwa ini uangnya digunakan ini dan ini, hasilnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi semuanya akan merasa tenang, ya, tidak merasa curiga, ya. Kalau kalian dari sekarang sudah terlatih dengan cara seperti itu, maka nanti ketika kalian menjadi pejabat, ya, insya Allah di antara kita semua nanti ini pasti kalian ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi gubernur, ya, ada yang bahkan ada yang menjadi presiden nanti di antara anak GP1 sekarang ini sudah terbiasa dengan syaja'ah, berani karena kebenaran, tidak takut kepada siapapun selama itu benar, ya, dan berkata jujur. Pasti ada risikonya. Semua perbuatan baik yang buruk saja pun ada risikonya, apalagi perbuatan baik. Kalau kita jujur, pasti nanti ada orang lain yang menjauhi, kan? Ya enggak? Kalau kita seperti ini, gambar tadi, dia menyuarakan suatu kebenaran bahwa dilarang korupsi, ya, atau ya turunkan orang tersebut karena dia sudah korupsi. Nah, pasti dia akan diintimidasi oleh kelompok lain, ya. Nah, itu suatu resiko. Tetapi dengan keberanian
kalian bersama orang-orang yang juga sama satu pemikiran, pasti bisa kalian lakukan itu, ya. Dan orang tersebut akan merasa malu, tertekan batinnya karena oh, saya diawasi ternyata. Perbuatan saya ini memalukan. Bukan hanya dirinya, nak, bahkan keluarganya, ya, anaknya, semuanya, ya, yang terlibat di situ akan merasa malu. Kalau ada yang menyuarakan suatu kebenaran seperti itu, ya. Bagus sekali ya pendapat Egis, dan juga mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat, pastinya semuanya bagus ya, sudah memberikan pendapatnya. Anak sekalian, tadi kelompoknya sudah Bapak bagi, maka di sini berikutnya adalah tadi pembagian kelompoknya tadi ya. Kelompok 1 tadi siapa? Kelompok kejujuran adalah Akbar ya? Siap Akbar, Pak. Akbar, kita tuliskan Akbar sebagai moderator di sini ya. Moderator. Kelompok Ilan, siapa moderatornya? Moderatornya Arif, Pak. Arif, baik ya, kita tuliskan lagi di sini adalah Arif sebagai moderator. Oke, kelompok tadi keberanian siapa moderatornya? Siap saya, Pak. Nania ya? Siap Nila cari, Pak. Oh, Nila. Ya. Baik ya, Nila moderator. Baik ya, kalian sekarang kita akan saksikan dulu beberapa tayangan ya video ini untuk kalian carikan masalah, kira-kira apa masalah yang timbul di dalam video ini ya. Baik ya, kita akan lihat dulu ya permasalahannya, apa yang menjadi fenomena yang sering timbul di daerah kita ini, ya, negara kita. Oke, bisa kalian lihat ya videonya? Siap, sudah Pak. Oke, baik ya, kalian tonton dulu sejenak, kemudian nanti kalian carikan masalahnya. Baik, kita mulai ya. 4 tahun 6 bulan kepada Angelina Sondag, terpidana kasus korupsi dua kementerian, Kemendiknas dan Kemenpora ini ternyata jauh lebih ringan dari vonis pencuri. KPK dan sejumlah kalangan menilai hukuman yang diberikan kepada Angelina Sondag terlalu ringan dan dianggap kurang memberikan efek jerah bagi para koruptor. Angelina Sondag terpidana korupsi Kemenpora dan Kemendiknas dengan negara sekitar 33 miliar rupiah, divonis 4 tahun 6 bulan atau sepertiga dari jaksa tipikor. Berbeda dengan vonis sandal butut yang dijatuhkan kepada AAL 15 tahun, siswa SMA Negeri 3 Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Palu hanya gara-gara menemukan sandal jepit butut di pinggir jalan zebra Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kasus tersebut bermula ketika Bribtu Anwar Rusdi Harahap, anggota Brimob Polda Sulawesi Tengah, mengaku pemilik sandal butut dan memperkarakan kasus ini ke pengadilan. Sungguh ironis negeri ini, pelaku korupsi uang negara sekitar 33 miliar rupiah hanya divonis 4 tahun 6 bulan atau sepertiga dari tuntutan jaksa dan jauh lebih ringan dari vonis pencuri sandal jepit butut. Tim Liputan Metro TV. Nah, baik, tadi sudah kalian lihat ya berkaitan dengan video, ada masalah di dalam video tersebut ya. Kira-kira kalian bisa ambil suatu kesimpulan, kira-kira masalah apa yang ada di dalam video tadi. Ada yang bisa menyampaikan masalah apa, nak? Kira-kira di dalam video tadi? Siap, bisa Pak. Oke, masalah apa pertama? Masalah apa yang timbul tadi dalam video tadi? 1. Masalah politik Pak. Masalah apa, nak? Pencurian sandal Pencurian. Pencurian apa? dan korupsi. Oke, pencurian dan korupsi ya. Oke. Ada lagi? Nah, yang kedua? Siap, perbedaan hukumannya Pak.
Oke, perbedaan ya. Perbedaan hukuman ya. Oke, ada lagi masalahnya yang lain? Tidak adil, Pak. Tidak adil, tidak adanya keadilan ya, tidak adanya keadilan ya. Oke. Ada lagi masalahnya? Tidak sebanding dengan hukumannya, Pak. Tidak sebanding ya, tidak sebanding dengan hukuman dari perbuatannya ya. Tidak sebanding dengan hukuman yang diputuskan ya, yang diputuskan dari perbuatannya. Ada lagi? Pengakuan dari pelaku, Pak. Pengakuan ya, baik ya, pengakuan dari pelakunya. Ada lagi? Ada 5 masalah? Ya, iya betul. Ada lagi? Nggak ada? Siap tidak, Pak? Nah, jadi ini adalah masalah-masalah yang sudah kalian amati di dalam video tadi ya. Nah, ini kalian nanti akan temukan solusinya nanti ya. Jadi masalah pertama adalah pencurian dan korupsi. Nah, itu korupsi sama pencurian kan menurut kalian beda atau sama saja? Menurut kalian beda atau sama ini pencurian dan korupsi ini? Sama aja, Pak. Hak orang lain. Oke, betul ya? Sama ya sebenarnya ya? Sama, Pak. Jadi hanya istilahnya saja. Ya, kalau orang kecil dikatakan sebagai pencuri, kalau orang besar dikatakan korupsi. Padahal ya sama juga, dia mencuri juga sebenarnya. Nah, jadi sama, kedua istilah ini saja yang berbeda, pada hakikatnya perbuatannya sama ya. Dia sama-sama mengambil hak orang lain ya. Cuman di sini yang menjadi masalah lagi adalah, nah itu yang nomor 2, perbedaan hukuman. Yang kenapa? Hukumannya berbeda. Orang yang mencurinya tidak seberapa, hukumannya kok terlalu besar. Sedangkan korupsi hukumannya singkat. Menurut kalian itu sudah sesuai atau belum itu? Siap, sudah Pak. Siap belum? Oh, sudah sesuai tadi dia mengatakan sudah sesuai. Siap, sudah Pak. Sudah sesuai ya hukumannya. Tadi yang sendal jepit berapa tadi? 5 tahun ya? Siap belum, Pak? Nah, Siap yang belum. korupsi itu cuma 4 tahun 6 bulan ya. Nah, kalau kita pikirkan dengan akal sehat, jelas itu tidak adil kan? Betul sekali ya. Tidak adil ya, karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya ya. Nah, jadi harus ada suara kebenaran di sini. Harus ada yang berani menyuarakan suatu kebenaran, pembelaan kepada orang-orang yang memang tidak adil ya, tidak adil dengan keadaan seperti itu ya. Nah, tadi nomor 3 itu kaitannya kepada tidak adanya keadilan ya. Jadi di sini putusan tadi tidak adil ya. Nah, pasti orang yang kecil tadi, silakan ya. Orang yang kecil tadi atau orang yang miskin tadi kok terlalu berat dia, padahal perbuatannya hanya sandal, bukan sandal baru lagi ya, sandal yang sudah bekas. Kenapa dia mendapatkan putusan hukuman yang begitu besar ya. Itu tadi videonya yang sudah kalian lihat permasalahannya. Setelah itu ya kalian akan Bapak minta untuk bisa masalah tadi yang sudah Bapak tulis ini ya, kalian lihat carikan solusinya, kemudian nanti dipresentasikan. Oke, bagaimana? Sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik ya. Silakan. Waktunya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit untuk kalian menuliskan masalah dan solusinya. Oke, kita beri waktu 10 dan 15 menit. Siap. Baik, sudah selesai ya semuanya. Ya. Oke, dari kelompok keadilan. Nah, ini kelompok keadilan ini identik dengan masalah hukuman ya, atau masalah kehakiman ya. Baik, kelompok 2 kira-kira masalah apa yang kalian lihat dari video tadi nak? Bisa dipresentasikan. Moderatornya adalah siapa kelompok 2? Arif. Siapa? Baik, Arif ya.
diperlihatkan di kamera kan. Silakan. Sebentar Pak. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon izin kami dari kelompok keadilan. Kali ini kami akan menjelaskan masalah dalam video tadi dengan keterkaitannya dengan materi saja serta solusinya. Yang pertama adalah masalah tentang perbedaan hukuman yang akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Febian. Untuk Rizky Febian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masalah yang video tersebut yaitu terjadi dua kasus yang berbeda serta hukuman yang berbeda juga. Yang dimana satu kasus korupsi Angelina Sondah yang akan korupsi sebanyak 3 miliar dipidana selama 4 tahun 6 bulan. Sedangkan inisial Aal yang menemukan sandal butut di pinggir trotoar pidana selama 5 tahun. Jadi masalah pada video tersebut adalah hukuman dari kasus yang merugikan banyak orang mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan hukuman kasus pencurian sandal butut. Jika dikaitkan dengan materi syaja'ah nafsiyah, yaitu harus menegakkan keadilan agar mendapatkan hukuman yang sesuai. Dan juga menurut hadis Bukhari, yaitu seandainya Fatimah binti Muhammad putri kesayangannya mencuri, niscaya aku potong tangannya. Pada hadis tersebut, kita harus memiliki keberanian untuk menjadi penegak keadilan yang sempurna, keadilan yang tidak mengenal turunan atau terhormat atau orang biasa, serta kejujuran dalam menegakkan keadilan. Penjelasan itu dapat dari Quran Surat An-Nisa ayat 135. Terus, jadi itu permasalahan juga. Solusinya pada masalah tersebut yaitu harus memiliki sikap yang adil maupun keadilan dalam diri kita, serta kejujuran dalam diri saksi agar menjadi sebuah penegakan keadilan yang sempurna yang akan membuahkan hasil, yaitu hukuman yang diberikan untuk kasus tersebut akan sesuai dengan perbuatan hukuman korupsi mendapatkan lama, sedangkan hukuman diringankan. Jadi masalahan dan solusinya sudah, Pak. Oke, baik ya, kita beri plus dulu semangat untuk kelompok 2, kelompok keadilan. Bagus sekali tadi tanggapan dari kelompok keadilan ya. Baik, kita lanjutkan lagi anak sekalian ya. Nah, di sini ada dalil. Ya, tadi kan juga menyampaikan dalil berkaitan dengan syaja'ah. Nah, di sini ada dalil juga ya dari surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Siapa yang bisa membacakan dalil ini kira-kira? Halo? Saya, Pak. Oke, baik. Dengan siapa, Nak? Maimunah. Baik, kita mulai kepada Maimunah. Silakan dibacakan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada aliyallahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan fakiran fallahu awla'a bihim tattabihu ul hawa'an tahdilu wa intalu au tuhridu fa innallaha kana bima tahmaluna khabira. Ya, bagus. Terima kasih kepada Maimunah sudah membacakannya ya. Alhamdulillah. Jadi bacaannya ya kurang lebihnya seperti ini juga. Bagus sekali. Kesimpulannya hari ini sudah disampaikan oleh temannya. Baik oleh sekalian, ya.
nanti pembelajaran ini akan Bapak share ya, link, ini linknya. Kelihatan nak link LKPD-nya? Ini nak, ini. Oh ya, Pak. Kelihatan ya? Ya Pak. Ini nanti Bapak share juga ya, link LKPD ini artinya di situ ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Melihat ya, dilihat dulu, dibaca soal-soalnya, kurang lebih ada 10 soal ya. Jadi nanti kalian pahami dengan baik. Silakan dibuka melalui internet atau melalui buku yang menjadi sumber referensi dari pembelajaran kita hari ini ya, atau juga pendapat kalian sendiri. Baik kalau sekalian, terima kasih ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa ya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang memimpin doa menutup pembelajaran? Siapa? Tadi sudah dipimpin temannya yang pertama, yang terakhir tadi. Siapa ini hari ini yang memimpin lagi? Doa penutup belajar. Baik, siapa? Coba, tadi yang baca di awal siapa tadi? Saya Pak tadi, yang pertama. Awal Akbar. Oke, yang kedua ini yang penutup siapa? Oke, Akbar aja deh. Jadi Akbar pembuka dan penutup, nggak apa-apa ya? Akbar ya, boleh? Boleh Pak. Oke, silakan Akbar membacakan doa penutupnya juga. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika ma'alamtanihi waradduhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Barakallahu lazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak sekalian, kita lanjutkan kepada doa penutup majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Ya, kawan sekalian, usai sudah pembelajaran kita hari ini ya tentang materi saja. Bapak ingatkan sekali lagi tentang kesehatan kalian ya, jangan berkumpul-kumpul dulu ya. Kalaupun mau berkumpul, silakan jaga protokol kesehatannya ya. Jangan nanti pulang membawa penyakit ya. Keluarga di rumah tetap sehat, berarti kalian yang misalnya berada di luar harus tetap menjaga kesehatan itu ya. Jadi jangan kita membawa penderitaan kepada keluarga kita sendiri ya. Itu adalah sekalian ya. Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah hadir ya, bersedia menerima pembelajaran ini ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ilmu kalian pun sampai dewasa, sampai nanti ya tetap dari Allah Subhanahu wa taala, dicapai cita-cita kalian ya. Dan juga rezekinya untuk ibu bapak kalian juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin. Terima kasih anak sekalian, sehat selalu dan selalu. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.